We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, lebih jelas ini. Nah, Lebih jelas gitu. ya. Oke. Saya mulai ya, Bu ya. Oke. Oke. Selamat malam Bu Tita Ruby, seorang pendidik, seniman, peneliti sejarah, dan saya salut banget Bu, seorang seniman tetapi masih care banget sama sejarah kita yang hilang. Ibu sering tersesat dalam menelusuri sejarah atau masa lalu. Kalau menurut Ibu sendiri, ini kesalahan siapa, Bu? Sehingga kita semua sudah tersesat atau masih tersesat. Monggo, silakan. Saya lupa saya pernah membuat pernyataan itu. Mungkin saat itu adalah saya tersesat di belantara informasi sejarah yang tidak terlalu jelas bagi saya gitu. Dan saya rasa ada banyak sekali sejarah yang tidak kita ketahui sebetulnya. Atau saya merasa bahwa saya sangat sedikit sekali sehingga saya banyak kaget menemukan banyak hal dan dan juga sebetulnya ini adalah satu tempat di mana eksplorasi atau observasi untuk untuk karya itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali gitu. Di apa di negara yang sebetulnya sangat luas luar biasa gitu, mungkin dari ujung Amerika ke ujung Amerika ya, sama ya itu kan? Sisi barat, sisi timur, ya kurang lebih juga sebesar itu. Jadi menurut saya kalau kita sering tersesat di dalam dunia pengetahuan sejarah itu sangat mungkin ya. Karena tersesat itu kan seringkali tidak ada petunjuknya. Jika kita tersesat di satu tempat karena kita lupa kode atau petunjuk gitu di satu tempat. Dan mungkin itu juga yang terjadi gitu. Jadi karena itu ya saya ingin tahu lebih banyak dan saya mencoba belajar lagi, saya sekolah lagi dan ya ternyata memang nggak gampang. Ada banyak sekali pengetahuan yang wow, yang tidak saya ketahui dan semakin saya masuk semakin banyak sebetulnya yang tidak saya ketahui gitu. Iya, Begitu. so deep ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan sewaktu tersesat, Bu? Mencari siapa atau mencari apa? Bisa dua-duanya, bisa mencari siapa atau mencari apa gitu. Atau menikmati ketersesatan itu sendiri. Artinya ketika kita tersesat kemungkinan adalah kita lebih memperhatikan sekitar kita agar mungkin kita ingin tahu jalan keluar gitu, atau kita berusaha memahami ruang di mana kita tersesat tersebut, dan kita mencari tahu. Dan jika ada yang bisa dimintai tolong pasti dengan
dengan sangat cepat mungkin akan dilakukan oleh setiap orang yang tersesat, baik itu siapa maupun apa gitu. Nggak taunya hantu, gimana coba? Bu, pernah nggak tersesat lalu menemukan suatu jawaban itu? Biasanya biasanya itu adalah salah satu cara menemukan jawaban. Artinya, eee, kalau seniman menurut saya dia tidak sejelas orang baca Google Map gitu. Saya akan pergi ke Bandung, maka saya akan lewat jalan mana gitu kan. Eee, saya rasa kadang-kadang kita tidak tahu tujuan persisnya itu apa gitu, dan sangat mungkin saat tersesat kemudian, "Oh ini jangan-jangan yang saya temukan, ini yang saya cari," gitu. Ya bisa bisa sangat seperti itu menurut saya. Begitu, Bisa kasih salah satu contoh, Bu, sejarah yang Anda temukan dengan cara secara tersesat. secara tidak tersesat atau tersesat, tapi yang enlighten us gitu loh, yang memberi Eee, pencerahan. saya sebetulnya misalnya awal sekali masuk sejarah itu karena saya diminta oleh Ibu Restu Imansari, seorang koreografer waktu itu mengajak saya untuk menjadi artistic director di pertunjukannya dalam eh, tema Kemalahayati di Aceh. Dan karena saya tidak tahu Kemalahayati, maka saya harus mencari tahu. Kemudian saya mempelajari tentang sejarah Aceh, saya mencari tahu tentang si Kemalahayati ini, dan jika benar dia adalah seorang admiral perempuan pertama dengan sekian 2.000 pasukan perempuan juga, menurut saya ini adalah satu orang tokoh yang sangat luar biasa. Tapi itu kan saya perlu tahu misalnya jika dia seorang admiral maka dia harusnya memiliki kapal, bagaimana dia berada di sana, dan seperti apa bentuk kapalnya. Itu yang pertama ya. Dari situ saya kemudian mulai mencari antara dua itu, antara Kemalahayati dan kemudian kapalnya. Dan saya waktu itu, waktu saya untuk riset itu cuma 1 tahun, saya kemudian mengundurkan diri karena merasa tidak mampu, saya tidak menemukan, bahkan saya sampai pergi ke Belanda kemudian. 2013 saya bertemu seseorang yang memberikan saya petunjuk tentang bentuk kapal abad ke-17. Jadi ketika 17 awal gitu, atau jadi pada tahun 16 sekian gitu, dan menurut saya itu satu petunjuk karena jika kita mencari bentuk kapal di masa lampau, kemana kita akan pergi selain Dokur, menurut saya. Di sana ada relief kapal, itulah dokumen. Menurut saya dokumen yang kita miliki tentang masa lalu. Setelah itu kita tidak punya lagi. Kita tidak punya dokumen tentang gambar-gambar saat itu gitu. Karena saya tidak tahu apakah kita tidak punya cara untuk mengekspresikan diri atau apa, membuat sebuah informasi atau informasi itu hilang gitu. Nah, ketika saya kembali ke situ, saya kemudian dari situ menemukan satu hal yang sangat jelas yang kemudian sekarang sangat populer adalah rempah-rempah gitu. Lalu saya pergilah ke Maluku, ya seperti itu, dan kemudian saya ingin tahu karena kebetulan juga saya belum pernah ke daerah timur gitu, ya saya jarang kemana-mana lah di Indonesia ini, Indonesia gede banget ya. Dan saya menemukan banyak hal dari situ ya. Jadi misalnya saya ketika ke Ternate, pasti kita akan berpikir, oke, saya akan mencari tahu tentang cengkeh gitu kan. Saya bertemu dengan dengan sejarawan di sana, Adnan Kamal, saya membawa wawancara dan seterusnya.
Dan saya dari sana kemudian menemukan gagasan tentang pala. Jadi bukan tentang cengkeh gitu. Tentang pala karena dari informasi yang saya dapat gitu, bahwa di abad ke-18 itu Belanda membabat semua cengkeh karena harga yang turun mereka harus men-stop itu agar harganya naik lagi gitu di dunia. Dan tetapi harga pala itu stabil sehingga dia penanaman pala dimulai dan juga kenari ya waktu itu di daerah sana. Nah, gagasan tentang pala inilah yang menuntun saya kemudian ke dalam riset saya yang jauh lebih dalam lagi gitu. Jadi itu di antara saya tersesat, saya menemukan hal yang lain gitu. Dan sudah menemukan itu, Bu? Hmm, saya kemudian membuat beberapa karya yang nanti juga akan saya pamerkan. Jadi saya kemudian mulai riset bahwa itulah rempah-rempahlah tepatnya yang mungkin atau juga kekayaan lainnya seperti emas yang kemudian tidak disebutkan, yang membuat bangsa Barat datang. Yaitu ketika mereka kalah perang salib, daerah jalur sutra tertutup. Jalur sutra tertutup dan sampai dengan ke Afrika Utara ya, dikuasai oleh Ottoman pada waktu itu. Sehingga jalur perdagangan mereka harus melalui blokade yang dilakukan. Jadi secara geopolitik gitu, ya mereka kemudian harus Columbus melakukan pelayaran, ya karena mereka terpaksa melakukan pelayaran yang tidak mereka ketahui sebetulnya. Jadi kalau menurut saya nggak tahu ya Albuquerque namanya gimana spellingnya saya nggak tahu. Dia menemukan sebuah map milik pelayaran orang Jawa, dia bilang di catatannya, yang menunjukkan bahwa para pelayar kita waktu itu sudah mencapai hingga Brasil, Amerika Latin, dan ke Afrika gitu. Dan mereka memiliki map itu, di mana yang sebetulnya mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka belajar juga dari temuan-temuan ini gitu menurut saya. Tetapi kemudian sangat mungkin cara membranding negaranya, mereka orang barat itu jauh lebih jago gitu dibanding kita gitu kan, bagaimana kita membranding apa pengetahuan yang kita punya, apa hal-hal yang luar biasa yang kita punya, yang bisa aja dicuri idenya oleh mereka dan kemudian mereka rebranding dengan cara yang jauh lebih luar biasa mungkin gitu. Itu dugaan saya ya. Jadi mungkin Dan harus dicari apakah bisa dibuktikan nggak. dan kita sudah ke Afrika, ke Brasil, dan kemana-mana itu abad keberapa, Bu? Itu kan artinya abad ke-16 ya, 15 sekian itu sudah ada karena misalnya catatan Bujangga Manik yang di tahun terakhirnya itu 1513 itu mengungkapkan hal yang luar biasa tentang berbagai macam orang di dalam sebuah kapal ya. Jadi ada manuskrip Bujangga Manik sendiri itu entah bagaimana bisa munculnya di Inggris gitu. Dan sekarang milik Inggris ya, karena dia dibeli oleh itu catatan yang sangat penting tentang topografi Jawa, bagaimana dia menyusur dari Bogor sampai ke Bali dan kemudian dia memberikan informasi tentang kapal ya, bahwa di dalam kapal itu ada meriam, tentu saja bahasanya bukan meriam, tetapi yang akan selalu dibunyikan 7 kali setiap berada di muara sungai besar gitu. Lalu di dalamnya itu ada para pemusik, di mana para pemusik ini akan memainkan lagu sepanjang perjalanan. Jadi lalu kemudian tentu saja di dalam kapal selalu ada tentara gitu, selalu ada pasukan dan misalnya dia akan menyebutkan beberapa nama benda misalnya
saya tidak tahu apa timba gitu yang dimaksud dengan timba dan seterusnya, yang dibuat dari perak, yang ini dibuat dari emas, yang ini dibuat dari apa. Dia memberikan informasi semacam itu. Nah, manuskrip semacam ini jika kita branding gitu maksud saya, itu akan membuat kita jadi sangat luar biasa gitu pengetahuan kita ya tentang kemajuan yang dimiliki oleh, eee, pendahulu kita gitu. Eee, dan karena tadi siang saya baru berbicara tentang politik ingatan, tentang politik ingatan gitu, bahwa sejarah itu, eee, memiliki sisi di mana dia adalah gudangnya sesuatu untuk membuat, apa, membuat banyak hal ya, termasuk penyembuhan di dalam masyarakat gitu. Misalnya dengan mengangkat semacam ini dan kemudian menjadikannya monumen atau kemudian menjadikannya sebuah karya atau bahkan tulisan dan seterusnya, hal semacam ini bisa menyembuhkan trauma masyarakat dari penindasan masa lalu gitu, dari rasa inferior gitu. Jadi saya baru menemukan ya saya akhirnya baru menyadari mungkin bahwa betapa pentingnya ini gitu. Betapa pentingnya kita, berkarya, merekonstruksi ulang atau me memproduksi ulang ya, atau mengambilnya sebagai gagasan, membuat satu satu karya, satu produk yang baru, yang bisa dinikmati masyarakat banyak, adalah guna penyembuhan kita sendiri yang sebetulnya harus diakui bahwa penjajahan sekian lama, ketertindasan sekian lama gitu, itu membuat trauma dan itu harus diobati gitu loh. Itu menurut saya. Bu, tapi untuk Borobudur sendiri kan ada kapal itu katanya sudah ke Madagaskar gitu pada Betul betul. berarti kan abad 8 9 udah. Betul. Ya itu tentu saja catatannya sudah lama. Jadi, ketika saya mempelajari ini saya kemudian menjadi tahu bahwa di daerah Maluku, itu kalau untuk satu profesor dari, Australia dan New Zealand gitu, kemudian membuat analisa tentang, perairan, di daerah Maluku itu disebutnya oleh orang-orang yang di Pasifik itu adalah kolam hangat Pasifik Barat. Nah, di kolam hangat Pasifik Barat ini, dengan secara alami, dia membuat arus air panas ya. Kita kan ada di cincin api, lalu kita ada di daerah tropis, maka ini adalah kolam air yang hangat yang kemudian akan menciptakan arus. Nah, dari titik ini, dari pusat Nusantara ini, itu ada 4 jalur, yaitu satu jalur ke Hawaii dan kemudian Amerika, satu jalurnya lagi ke arah Taiwan dan kemudian ke Jepang dan Cina ya. Lalu kemudian satu arah ke samping ya, bukan ke Darwin tapi ke samping ke New Zealand gitu. Dan kemudian ke Australia bagian selatan. Dan satunya lagi adalah ke Madagaskar. Jadi tidak India bahkan, tapi langsung arus ini. Jadi kalau di dalam musim tertentu, kapal dengan stabil ya, karena si Sadik itu membuat kapal menjadi stabil, dia kapal dengan stabil dan diem di perairan di satu arus itu, ya dia akan terbawa dengan sendirinya ke sana. Apakah itu ke Amerika atau ke New Zealand atau ke Afrika gitu, dan ke Cina. Jadi itu satu alur yang kemudian secara alami memang kita menjadi crossroad di lautan. Gitu. Itu udah secara alami karena ada 4 jalur ya yang itu. Jadi kalau misalnya pemerintah menyebut ini tentang cruise sabuk, itu ya itu memang betul bahwa kita bisa menggunakan ini sebagai daya tawar untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang lain gitu ya.
Seperti halnya apa yang dilakukan perebutan branding tentang Indonesia dengan program nasionalnya yang menyebut diri jalur rempah, ini penting sekali untuk didukung, sebab Cina juga sedang memperjuangkan nama jalur sutra laut, gitu. Dan ini penting. Pentingnya adalah bahwa dengan penamaan itu Cina akan membuat satu empire gitu ya, satu kebesaran kekaisaran Cina gitu, kembalinya kebesaran kekaisaran Cina dengan bahwa secara alami kita memang memiliki kemampuan yang luar biasa tentang di laut gitu, semacam itu, penguasaan kita pada laut begitu. Aku terlalu banyak nggak ya ngomongnya? Enggak. Nanti dipotong. Ini Nanti asik, boleh dipotong nih. asik banget ini, Bu. Oke. Nah, oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Mumpung kita masih sebelum masuk ke topik berikutnya. Soalnya interesting sekali. Bu, kalau Ibu kan di sejarah, Bu. Pernah dengar nggak kalau lukisan gua itu udah 45.000 tahun, Bu. Oh ya, itu harusnya bertemu dengan Kang Pindi ya, Pindi Setiawan. Iya. Dia yang sangat pakar dengan Nah, itu sudah ada kapal kan, Bu? Saya rasa karena karena kondisi geografis ya. Oke. Kita kan sebagai manusia pasti harus terhubung satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang ada di Jawa mungkin tidak ada di Kalimantan, mungkin tidak ada di sana, apa yang ada di sana kemudian tidak ada di Jawa, dan itu kemudian membutuhkan saling koneksi untuk saling melengkapi kebutuhan. Dan secara otomatis menurut saya kapal itu akan muncul di Nusantara ya, karena kondisi geografisnya yang berpulau-pulau gitu. Oleh karenanya, ketika abad ke-17 ketika pelabuhan Jawa itu kemudian diserahkan kepada VOC dan dikuasai VOC, sudah otomatis kita kemudian menjadi terkurung. Ini adalah seperti penjara besar sebenarnya gitu loh. Pulau ini ketika pelabuhan dikuasai orang asing gitu ya sudah selesai. Kita hanya akan berdiam di dalam sini. Gitu. Didaratkan istilahnya Bu Ira katanya. Didaratkan, boleh. Ibu mengatakan tubuh dan kemampuan itu tidak ada urusannya dengan jenis kelamin. Nah, ini sebetulnya history repeat itself, Bu. Saya kasih judulnya Her Story Repeats Itself. Manusia masih membatasi hal-hal itu, Bu. Bagaimana Anda selaku seorang seniman menghentikan batasan-batasan ini di masyarakat, Bu? Atau paling tidak di lingkungan Anda sendiri? Silakan. Saya rasa kita tidak akan pernah bisa membuat satu batasan masyarakat kecuali itu menjadi regulasi gitu ya, atau menjadi keputusan bersama gitu, atau aturan gitu yang harus berlaku. Jadi untuk sebetulnya ini adalah hasil uji coba untuk diri saya sendiri gitu di dalam karya. Pertama misalnya saya berkarya kecil, lalu kemudian jika saya berkarya melampaui tubuh saya, apakah saya mampu melakukannya dan seterusnya. Lalu kemudian ada semacam stigma bahwa perempuan selalu mengerjakan yang lembut-lembut dan seterusnya, dan kemudian saya mencobanya. Saya mencoba membuat lori tebu sendiri gitu. Saya pergi ke tukang loak, bahwa yang ngangkutnya bukan saya tentu saja, laki-laki juga banyak yang nyuruh-nyuruh ya. Saya pergi ke tukang loak, sekarang saya juga belajar ngelas, saya menggerinda batu sendiri untuk membuat karya. Jadi
saya kemudian ingin mengujikan bahwa tidak ada gitu, eh, ini material perempuan dan ini material laki-laki. Seperti halnya Eko Nugroho membuat karya dari embroidery gitu ya, bordir gitu. Kan itu, tapi pada awal-awal saya berkarya, saya kemudian me, menyelami soal ini, menyelami persoalan ini, misalnya dengan manik-manik, di mana manik-manik itu jadi kalung, lalu kemudian saya buat menjadi besar dan kemudian menjadi sangat berat dan kemudian dia menjadi berbicara hal yang lain. Hal-hal semacam ini memang agak terlalu panjang saya lakukan uji coba ini tentang batas-batas kemampuan gitu. Apakah betul ada batasan itu gitu. Kecuali ya ada batasan yang sangat biologis gitu ya, misalnya dalam hal tertentu tentu saja dia tidak bisa melakukan ini karena apa. Dan tetapi di luar itu menurut saya tidak ada. Jadi ya bahwa kita mungkin akan kaget kalau ngelihat orang Amerika supir truknya itu cewek. Padahal ya itu tidak ada urusannya gitu kan antara perempuan dan laki-laki gitu. Karena dia cuma duduk dan menyetir gitu. Lalu apa? Semacam itu. Dan ini uji coba ini cukup lama saya lakukan menguji ke kemustahilan. Apakah betul itu mustahil gitu saya coba dan saya rasa di dalam beberapa karya baik itu misalnya Surrounding David di yang tingginya 12 meter gitu di situ, lalu kemudian yang berat banget ada tebu dan manusia-manusia itu sepanjang 32 meter gitu kan, besi semua. Lalu saya kemudian mencoba belajar juga electroplating dan membuat karya yang sekarang ya karya biji pala yang tadi kita bicarakan itu rasanya saya cukup kaya gitu, cukup kaya dengan pengalaman dan pemahaman bahwa tadi tidak ada gitu batas itu. Lalu bagaimana caranya kita memberitahukan ini ke masyarakat? Ya menurut saya tidak ada lagi kecuali saya pamerkan karya itu. Saya beritahukan bahwa jangan percaya nih omong kosong bahwa kamu terbatas gitulah, semacam itu. Hal yang lainnya adalah kalau saya aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu? Ada yang punya kemampuan fisik atau kemampuan yang melampaui saya, ya semua orang juga bisa gitu, semacam itu. Begitu. Cool banget, Bu. Cool. Di karya Tears from the Sky di Malaysia ya, Petronas ya. Saya suka sekali itu. Ibu ingin menunjukkan tak ada maskulin dan feminim. Apakah memang perbedaan konsep itu perlu dihilangkan, Bu? Nah, tujuannya apa kalau konsep-konsep itu sudah hancur dan hilang, Bu? Silakan. Kalau menurut saya itu tidak dihilangkan gitu, tetapi itu adalah bukan soal yang harus diperdebatkan gitu. Kita tahu bahwa di dalam bahasa asing misalnya bahasa Prancis, seluruh benda-benda itu memiliki konsep feminin dan maskulin gitu. Di bahasa Indonesia kita bersyukur sekali kita tidak perlu memiliki hal itu gitu kan. Apakah kapal itu perempuan atau laki-laki gitu, apakah tembok itu adalah perempuan atau laki-laki atau bukan, jantan atau apa istilah feminim gitu ya. Itu kan Betina. itu agak sulit gitu menurut saya untuk orang Indonesia yang tidak punya konsep semacam itu sebetulnya ketika mempelajari bahasa asing yang memiliki konsep feminin dan maskulin yang sangat kerat terhadap benda-benda di sekitarnya akan mengalami kesulitan gitu. Seperti juga untuk orang Indonesia tuh kita sudah sangat tahu bahwa Tuhan, gitu. Apa yang disebut dengan Tuhan itu tidak perempuan, tidak laki-laki, gitu. Karena dianya itu tidak ada laki-laki, tidak ada her, gitu kan, semacam itu. History,
atau her story, dia menjadi sangat politis, ya. Dia menjadi sangat politis gitu. Ketika kita menggunakan history, lalu kemudian gitu ya, diganti dengan her story, wah ada apa ini? Semacam gitu, semacam pemberontakan. Padahal misalnya saya pernah membuat pameran seperti itu juga, ya itu sedikit mengganggu gitu, mengganggu orang dengan her story gitu, semacam apakah kamu akan melakukan pemberontakan nih gitu terhadap dunia, semacam itu gitu loh. Jadi dia menjadi sangat politis, padahal dia bisa jadi tidak tidak apa maksud saya, dia hanya netral aja gitu. Ketika misalnya kita ini adalah sejarah yang dibuat oleh laki-laki atau ini ya sejarah tentang perjalanan seorang perempuan gitu ya. Kan itu mungkin jadi sangat netral sebetulnya. Tidak ada itu. Tetapi ketika dia dikatakan jadi politis. Dan itu kemudian itu semacam warning terhadap dunia. Warning tentang dunia apa, Bu? Hati ada yang memberontak. Ada yang Bu, tapi kita kembali ke topik yang awal tadi. Maskulin, feminim di sejarah kita yang kita tarik sebelum VOC masuk dan sebagainya, sangat jelas sekali nggak, Bu? Kalau maskulin dan feminin mungkin itu sulit ya, tetapi bahwa perempuan di dalam sejarah itu adalah satu hal yang kita sulit sekali untuk menelusurinya gitu ya. Misalnya atau gini, di dalam ketika zaman VOC gitu ya atau saat pemerintahan Belanda ada kerja paksa gitu. Istilah bahwa laki-laki harus bekerja dan perempuan adalah membantu. Padahal perempuan di rumahnya itu menghasilkan juga membuat penghasilan gitu, entah itu berjualan apa, entah itu kemudian memetik di kebunnya sendiri, membawanya ke pasar dan seterusnya. Tetapi dia tidak pernah dihitung sebagai memiliki unsur ekonomi. Dia tidak tercatat sebagai pembayar pajak misalnya. Atau jadi kemudian posisinya itu seperti tidak ada di dalam catatan gitu karena dia tidak dihitung gitu, seperti tidak dihitung bahwa dia juga memberikan pemasukan gitu kepada negara, misalnya ketika dia berjualan dan seterusnya, dan itu kemudian kena pajak dan sebagainya, itu tidak dilihat gitu, maksudnya tidak menjadi kategori. Nah inilah yang kemudian menurut saya karena sejarahnya menjadi seperti itu, ketika sekarang gitu ya di pabrik-pabrik yang mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan anak itu hanya laki-laki gitu. Kita akan para janda gitu ya atau pada single mother gitu itu ya tidak memiliki itu, dan itu ya itu sangat politis banget. Itu kenapa kemudian kita tidak berbicara tentang feminin maskulin, tetapi kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan di dalam hukum gitu kan. Kesetaraan hukum juga di sini gitu. Jadi bukan hanya kesetaraan itu adalah antar warga gitu, tetapi di dalam hukum sendiri gitu, itu juga tidak disetarakan gitu, semacam itu. Misalnya seluruh yang sudah berkeluarga harus mendapatkan tunjangan. Karena misalnya di dalam satu perusahaan tidak boleh ada pasangan suami istri, maka kemudian misalnya setiap yang sudah berkeluarga harus punya tunjangan. Kan itu secara otomatis begitu. Karena tidak akan ada yang mendapatkan double kan dari perusahaan tersebut gitu. Ya, itu mungkin. Kalau saya tidak kelewatannya. Ya, Bu, ini ya sinyal ya. ya signal. Menurut Ibu sendiri, apa yang membuat mereka inferior atau fear terhadap perempuan? Sehingga perempuan dalam tanda kutip harus dilemahkan.
menurut saya ini kan tidak hanya terjadi di di Indonesia atau di Asia, tetapi juga hampir di Eropa juga hal yang sama terjadi ya. Misalnya mereka yang boleh bersekolah ya, perempuan selalu belakangan. Lihat aja sejarah ya. Pemilu perempuan boleh bersuara itu di Amerika sekalipun gitu itu belakangan. Kan gitu. Harus diperjuangkan baru dia boleh berhak memberikan suara gitu, memberikan dukungan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa yang membuat takut gitu kan? Apakah kemudian jika kekuasaan dipegang oleh ini maka kemudian yang lainnya menjadi sulit atau menjadi tertekan atau apa, saya tidak begitu dan tidak berani. Sebetulnya saya tidak berani untuk menganalisa ini. Karena menurut tidak hanya perebutan kekuasaan itu terjadi di antara laki-laki sendiri gitu. Atau di antara kaum atau di antara golongan. Bagaimana golongan tertentu ingin menguasai golongan yang lain. Itu dengan sendirinya menurutku menjadi sangat manusiawi ketika misalnya ada sekelompok manusia yang melihat power yang lain atau potensi itu menjadi takut gitu. Kan menjadi sangat manusiawi menurut saya itu. Potensi berarti yang ditakutkan. Ya, sepertinya itu ya. Ketika dari tadi kita berbicara tidak ada pembatasan tentang kemampuan dan seterusnya dan sebagainya gitu, lalu kenapa kemudian apalagi gitu kan? Seperti misalnya ini ya, di Aceh sejarah ini 3 kali berturut-turut Aceh itu dikuasai oleh perempuan ratu. Ya, 3 masa berturut-turut itu, dan mereka mengalami kejayaan yang luar biasa. Mereka menjadi sangat kaya raya dengan itu, tetapi kemudian para ulama gitu mengirimkan surat ke Mekah. Apakah kami boleh dipimpin perempuan? Lalu dari Mekah datang surat bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Ya sudah gitu. Ya, terjadi kehancuran ya mungkin mereka lebih baik memilih hancur ketimbang gitu tidak bisa berkuasa. Mungkin ya saya tidak tahu. Tetapi saya membaca di catatan kalau itu bahwa surat dari Arab itu dan saya tidak tahu dari Arabnya juga dari siapa gitu. Datang ke Aceh dan sejak itu Aceh tidak boleh dipimpin perempuan. Padahal sebelumnya ya mereka punya ratu yang membuat mereka kaya raya gitu. Sebagai negara ya, sebagai sebuah kerajaan gitu. Oke. Apa message Ibu untuk semangat Kartini, Bu? Bahwa ya perempuan itu jangan pernah patah semangat lah. Menurut saya jangan, karena dunia ini membutuhkan. Dunia ini perlu sekali membutuhkan perempuan-perempuan yang berkarya, perempuan-perempuan yang turut serta membangun dunia ini ya, untuk membuat harmoni menurut saya, keseimbangan. Ya kita sangat kenal dengan simbol yin yang menurut saya, bahwa keseimbangan itu sangat selalu dibutuhkan gitu. Tidak boleh ada yang timpang dan ini bukan persoalan persaingan dan seterusnya, tetapi seluruh umat manusia itu memiliki potensi. Gitu. Dan kenapa kita tidak memanfaatkan potensi kita untuk manusia juga gitu.
Itu aja sih sebetulnya. Terima kasih Bu atas sharing-nya Sama-sama. ini. Seringnya saya minta maaf kalau terlalu berlebihan atau terlalu bersemangat. Saya tertarik sekali tentang sejarah yang hilang, makanya saya pengen tahu seberapa banyak Ibu yang sudah kumpulkan dan masih berapa banyak lagi yang kita hilang. Iya. Saya sedikit sekali lah itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan para sejarah gitu lah. Katanya Bu Kusmawati keren katanya. Pak Paul Medan katanya luar biasa. Terima kasih Bu Tita Ruby atas waktunya. Sama-sama. Saya Terima kasih juga. harus ikut apa ini? Pelajarannya Bu Tita ini. Kelasnya, Apa itu? kelas sejarahnya. Saya sebetulnya sempat 1 semester mengajar penciptaan karya, proses kreasi di ITB. Dan sebetulnya dari situ saya kemudian tahu bahwa saya harus menuliskan tentang proses kreasi dari apa yang saya alami gitu. Sebab tulisan-tulisan proses kreasi yang ada di sekolahan itu ditulis bukan oleh para praktisi tetapi oleh para peneliti gitu. Sehingga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tertuliskan di sana. Jadi tetapi kan saya bukan seorang akademisi sehingga saya harus sekolah dulu dan kebetulan saya memilih sekolah yang kira-kira berguna untuk karya saya. Sambil saya belajar nulis sebetulnya untuk kemudian nanti selanjutnya saya masuk ke sini gitu loh. Ke dalam bagaimana saya bisa menuliskan tentang hal tersebut dan ya mudah-mudahan pengalaman saya di dalam berkreasi, di dalam menemukan itu bisa bermanfaat bagi yang lain gitu jika saya berhasil menuliskan ini. Harap disemangati. Terima kasih Bu Tita atas Terima waktunya. kasih banyak ya. Selamat malam Selamat malam, selamat istirahat Bu. semuanya. Ya, makasih. Mencerahkan katanya Wah, ini Pak Tato. tentunya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat Semoga malam. kita selalu sehat selalu ya. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung dan ngobrol secara langsung. Harus Bu. Mari. Terima kasih. Ya.